Jika Allah selalu ada di pikiranmu, maka iman akan selalu ada di hatimu. Saya Putri Sakila Cahyani akan membahas tentang iman dan takwa. Menurut bahasa Arab, kata iman berakar pada kata amana yuminu imana, yang artinya percaya dan yakin. Sedangkan secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkannya dalam perbuatan. Sebagaimana dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua surah berikut. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah penghuni surga. Nah, yang kedua adalah surat Maryam ayat 96 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan memperoleh surga. Secara etimologis, kata takwa berasal dari kata waqo, yaki, dan wikayah yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Kata takwa berarti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, atau sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam. Banyak sekali ayat yang mengajak kita untuk bertakwa, di antaranya surat Al-Hasyr ayat 19 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap diri hendaklah memperhatikan masa depannya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan." Ruang lingkup iman mencakup 3 aspek kehidupan manusia, yaitu meliputi seluruh isi hati, seluruh ucapan, dan segenap laku perbuatan. Jadi, ruang lingkup iman menurut Al-Quran adalah segala aspek ilmu dan tatanan kehidupan manusia yang berlaku secara personal, plural, dan global, termasuk aturan hubungan antara muslim dan non-muslim. Ruang lingkup takwa mencangkup hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan hati nurani dan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkup hidupnya. Yang pertama ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beriman atau mutakin adalah seseorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga hubungannya dengan setiap saat, sehingga kita dapat menghindari diri dari kejahatan dan kemungkaran serta membuat konsisten terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kedua yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Selain kita harus bertakwa kepada Allah dan berhubungan baik dengan sesama serta lingkungannya, manusia juga harus bisa menjaga hati nuraninya dengan baik, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sifatnya yang sabar, pemaaf, adil, ikhlas, berani, memegang amanah, mawas diri, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan manusia. Agama Islam mempunyai konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan lain-lain. Semua konsep tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran yang berhubungan dengan manusia atau hablum minan nas, atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan. Manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka hidup berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, dan bernegara. Mereka saling membutuhkan satu sama lain, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Maka, tak ada tempatnya di antara mereka saling membanggakan dan menyombongkan diri. Sebab, kelebihan suatu kaum tidak terletak pada kekuatannya, harkat dan martabatnya, ataupun dari jenis kelaminnya. Karena bagaimanapun semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Yang terakhir yaitu hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Hubungan manusia dengan alam lingkungan hidup. Islam menempatkan manusia dalam konteks ruang dan waktu. Karena itu, Islam mengatur hubungan manusia dengan dua aspek tersebut. Dalam konteks keruangan, Islam menata hubungan manusia dengan alam secara harmonis dan seimbang dengan meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber dan pemilik mutlak. Penempatan Allah sebagai pemilik mutlak menjadikan pemilikan alam oleh manusia menjadi relatif dan sementara, yang mengandung konsekuensi dalam bentuk tanggung jawab. Alam disediakan Allah sebagai bekal agar manusia dapat bertahan dan mempertahankan hidupnya di tengah alam semesta. Di antara problematika, tantangan, dan resiko, khususnya di zaman modern ini, adalah masalah sosial budaya yang sudah established, sehingga sulit sekali memperbaikinya. Berbicara tentang masalah sosial budaya, berarti berbicara juga tentang masalah alam pikiran dan realitas hidup masyarakat.
Alam pikiran bangsa Indonesia adalah pluralistik, sehingga pergaulan hidupnya selalu dipenuhi oleh konflik baik sesama orang Islam maupun orang Islam dengan non-Islam. Pada milenium ketiga, bangsa Indonesia dideskripsikan sebagai masyarakat yang antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Hal itu digambarkan dalam surah Al-Imran ayat 103 sebagai kehidupan yang terlibat dalam wujud saling bermusuhan, yaitu suatu wujud kehidupan yang berada pada ancaman kehancuran. Adopsi modernisme kendati pun tidak secara total yang dilakukan bangsa Indonesia selama ini telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semi natural. Di sisi lain, diadopsinya idealisme juga telah menjadikan bangsa Indonesia menjadi penghayal. Adanya tarik-menarik antara kekuatan idealisme dan naturalisme menjadikan bangsa Indonesia bersikap tidak menentu. Oleh karena itu, kehidupannya selalu terombang-ambing oleh isme-isme tersebut. Nah, secara ekonomi, bangsa Indonesia semakin tambah terpuruk hal ini karena diadopsinya sistem kapitalisme dan melahirkan korupsi yang besar-besaran. Sedangkan di bidang politik, selalu muncul konflik di antara partai dan semakin jauhnya anggota parlemen dengan nilai-nilai Qur'ani karena pragmatis dan oportunitis. Di bidang sosial, banyak muncul berbagai masalah. Berbagai tindakan kriminal sering terjadi, pelanggaran terhadap norma-norma bisa dilakukan oleh anggota masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi adalah tindakan penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak sekolah, mahasiswa, serta masyarakat. Di samping itu, masih terdapat bermacam-macam masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam kehidupan modern. Persoalan itu muncul karena wawasan ilmunya salah, sedangkan ilmu merupakan roh yang menggerakkan dan mewarnai budaya. Hal itu menjadi tantangan yang amat berat dan dapat menimbulkan tekanan kejiwaan. Karena kalau masuk dalam kehidupan seperti itu, maka akan melahirkan resiko yang besar. Untuk membebaskan bangsa Indonesia dari berbagai permasalahan yang tadi, dalam kaitan ini, iman dan takwa yang dapat berperan menyelesaikan problematika dan tantangan kehidupan modern tersebut. Yang terakhir yaitu peran iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu iman dan takwa adalah sarana untuk mengokohkan ibadah. Tanpa iman dan takwa, ibadah yang kita lakukan akan gersang dan tidak bermakna karena dia akan bercampur dengan syirik, bid'ah, khurafah, dan tahayul sehingga ibadah itu akan menjadi sia-sia belaka. Yang kedua yaitu iman dan takwa berperan dalam rangka menangkal datangnya penyakit wanun. Wanun adalah penyakit hubud dunia wa karihaitul maut, yaitu penyakit terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut dengan kematian. Ini semua terjadi karena iman dan takwa yang dimiliki umat Islam sangatlah tipis. Yang ketiga yaitu iman dan takwa berperan dalam memberi kekebalan terhadap serangan pihak musuh seperti dari Yahudi dan Nasrani terhadap umat Islam. Dan yang terakhir yaitu iman dan takwa berperan dalam rangka menghadapi ujian. Bila tidak mempunyai iman dan takwa ketika berhadapan dengan ujian hidup, maka manusia tadi akan kecewa, stres, stroke, bahkan bunuh diri. Nyata memang bahwa iman dan takwa adalah obat bagi penyakit hati dan mental. Iman dan takwa yang ada pada diri kita itu mengalami fluktuasi, yaitu naik dan turun. Untuk itu, berhati-hatilah menjaganya jangan sampai merosot bahkan hilang sama sekali. Bukti iman kita sedang naik adalah kita banyak melakukan ibadah, sedangkan bukti iman kita sedang turun adalah banyaknya kita melakukan dosa dan maksiat. Buya Hamka dalam satu kesempatannya menyatakan, dengan seni hidup akan indah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan iman hidup akan terarah. Tampaknya iman dan takwa memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Terbukti bagaimana Rasul meletakkan dasar pembinaan umat selama 13 tahun di Mekah, penanaman iman dan takwa sebelum meninggalkan kemungkaran. Bahkan, ayat yang menyatakan dengan pelarangan khamar dan riba jelas-jelas dilakukan dengan bertahap sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Demikian pula dengan menutup aurat dengan jilbab, juga diawali oleh faktor iman dan takwa.